Om Swastiastu. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Budi Lestari dalam channel video Belajar Matematika. Nah, kali ini kita akan membahas sifat-sifat bilangan berpangkat. Seperti apakah materinya? Yuk kita simak pembahasan materinya berikut ini. Nah, untuk sifat-sifat bilangan berpangkat, kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Yang kedua, A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N lagi, hasilnya A pangkat M kali N. Yang keempat, A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Yang kelima, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang keenam, A per B pangkat negatif M sama dengan B per A pangkat M sama dengan B pangkat M per A pangkat M. Nah, kita akan bahas satu-satu untuk masing-masing sifat bilangan berpangkatnya. Kita bahas yang pertama dulu ya. Nah, yang pertama ada A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, bagaimanakah kita mendapatkan rumus tersebut? Yuk kita simak soal berikut ini. Ya, perhatikan ya. Yang pertama, itu ada 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, kalian kan sudah pernah belajar terkait dengan bilangan berpangkat untuk materi sebelumnya. Jadi 3 pangkat 3 itu adalah 3-nya dikalikan secara berulang sebanyak 3 kali. Nah ini. Terus dikalikan dengan 3 pangkat 2, yaitu 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Ini ya. Nah sekarang kalau kita perhatikan itu perkalian 3-nya dilakukan secara berulang sebanyak 5 kali, sehingga bisa kita tuliskan menjadi bilangan berpangkat yaitu 3 pangkat 5. Nah sekarang coba kalian pikirkan dulu, dari 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 menghasilkan 3 pangkat 5. Sekarang kalian cermati dulu ini ya. Nah ini cermati dulu, pikirkan kenapa bisa menjadi seperti ini. Terus yang kedua ada 5 pangkat 1 kali 5 pangkat 3. 5 pangkat 1 itu 5-nya sebanyak sekali. 5 pangkat 3, 5-nya sebanyak 3 kali. Ini ya. Nah, kalau kita cermati lagi, ini 5-nya dikalikan secara berulang sebanyak 4 kali. Sehingga bisa kita tuliskan 5 pangkat 4. Nah, cermati lagi. 5 kali 1, 5 pangkat 1 maaf, 5 pangkat 1 kali 5 pangkat 3 menghasilkan 5 pangkat 4. Nah, sekarang pikirkan dulu ya, kenapa seperti itu? Yap, betul sekali ya. Apa yang kalian pikirkan? Jadi di sini dari 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2, jadi menghasilkan 3 pangkat 5 dengan cara menjumlahkan pangkatnya saja. Nah, ini ya, dijumlahkan pangkatnya saja. Yaitu 3 tambah 2 dapatlah 5. Ini juga sama. Dijumlahkan pangkatnya saja, yaitu 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, sekarang kesimpulannya adalah A pangkat M kali A pangkat N. Jadi, dalam hal ini, basisnya harus sama ya, Nana. Tidak boleh berbeda. Ini harus sama basisnya ya. Jadi, kalau basisnya sama, maka berlakulah rumus A pangkat M tambah N, yaitu pangkatnya ditambahkan. Ya.
Agar lebih paham terkait dengan sifat ini, yuk simak contoh berikut ini. Jadi contoh yang pertama ada 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 5. Kalau kita lihat di sini basisnya sama-sama 4 ya. Karena dia dikalikan, nah ini ya, maka bisa kita pakai rumus tadi ini, yaitu pangkatnya dijumlahkan, yaitu 4 pangkat 3 tambah 5, hasilnya 4 pangkat 8. Yang kedua juga sama ya, ada 6 pangkat 7 kali 6 pangkat negatif 4. Nah, di sini basisnya sama-sama 6. Karena ini dikalikan, maka berlakulah rumus 6 pangkat 7 tambah negatif 4. Sehingga hasilnya 6 pangkat 3. Untuk contoh yang ketiga, ada 4A kuadrat B pangkat 4 kali 3A pangkat 3 B kuadrat ya. Jadi koefisiennya ini dikalikan dulu, yaitu 4 kali 3. Terus A kuadrat kita cari yang basisnya sama, yaitu A pangkat 3. Nah ini, maka bisa kita langsung jumlahkan pangkatnya, jadinya A pangkat 2 tambah 3. Ini juga sama ya, cari basisnya yang sama, yaitu B pangkat 4 kali B pangkat 2, sehingga bisa kita tambahkan pangkatnya, yaitu B pangkat 4 tambah 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 12 A pangkat 5 B pangkat 6. Nah, itu penjelasan untuk sifat bilangan perpangkat yang pertama. Kita lanjut lagi untuk sifat berikutnya. Sifat yang kedua ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, perhatikan soal berikut ini ya. Yang pertama ada 4 pangkat 5 bagi 4 pangkat 3. Nah, untuk bagi bisa kalian pakai per ya. 4 pangkat 5 di sini kan 4-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Ini sudah. Terus untuk 4 pangkat 3, 4-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Ini juga sudah ya. Nah, sekarang kalian bisa bagi antara pembilang sama penyebutnya. Oke ya. Nah, kalian bisa pakai sistem pencoretan ya. Di sini kita akan coret satu persatu. Jadi 4 di pembilang dengan 4 di penyebut ini kita coret ya. Ini juga sama dicoret. Ini juga sama dicoret ya. Nah, sekarang tersisa 4 kali 4. Jadi 4 kali 4 ini kan 4-nya dikalikan secara berulang sebanyak 2 kali. Jadi bisa kita tuliskan 4 pangkat 2 ya. Nah, ini 4 pangkat 2. Terus untuk yang kedua ada 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 2. Ini juga 7-nya dikalikan secara berulang sebanyak 6 kali. Ini juga 7-nya dikalikan secara berulang sebanyak 2 kali. Kita lakukan sistem pencoretan ya untuk membaginya. Nah, kita coret satu-satu. Ini 7 pembilang dengan 7 penyebutnya. Ini juga 7 pembilang dengan 7 penyebutnya. Tersisa 7 kali 7 kali 7 kali 7. Nah, ini sebanyak 4 kali. Sehingga bisa kita tuliskan 7 pangkat 4. Ya. Terus yang ketiga ada 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 4. Ini juga sama ya caranya. Ini 5 pangkat 2, 5 kali 5. Ini 5 pangkat 4. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ya. Kita coret lagi untuk membaginya. Nah, ini. Nah, sekarang ternyata tersisa 1 per 5 kali 5. Nah, ingat-ingat ya materi untuk bilangan berpangkat bulat negatif. Jadi kalau seperti ini bisa kita tuliskan dengan bilangan berpangkat 5 pangkat negatif 2. Nah, coba kalian cermati ya, dari 4 pangkat 5 bagi 4 pangkat 3 dapatnya 4 pangkat 2. Lihat pangkatnya ya, cermati pangkatnya. Ini juga sama, cermati pangkatnya 6 sama 2 menjadi 4. Ini 2 sama 4 menjadi negatif 2. Oke? Cermati dulu.
Yap, betul sekali ya pemikiran kalian. Jadi di sini kalau dia pembagian, nah A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, ingat basisnya juga harus sama ya. Nah, kalau dia dibagi menghasilkan A pangkat M kurang N. Jadi pangkatnya itu dikurangi ya. Untuk lebih jelasnya, nah berikut untuk contohnya. Yang pertama ada 3 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 5. Nah, ini basisnya sudah sama, sama-sama 3. Karena pembagian, maka pangkatnya dikurangi ya. 7 kurang 5. Jadilah 3 pangkat 2. Ini juga sama, 6 pangkat 3 bagi 6 pangkat negatif 4 ya. Nah, ini juga karena basisnya sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Jadinya 3 kurang negatif 4. Sehingga didapatlah 7. Kenapa 7? Ingat ya, negatif ketemu negatif atau dikalikan di sini jadinya positif, sehingga 3 tambah 4 yaitu 7. Terus untuk contoh yang ketiga ada 12 X pangkat 7 Y pangkat 4 per 4 X pangkat 3 Y pangkat 2. Nah, silakan bagi dulu koefisiennya ini ya. Jadinya 12 bagi 4. Terus yang ini cari yang basisnya sama. Jadi X pangkat 7 basisnya sama dengan X pangkat 3. Sehingga pangkatnya bisa kita kurangi. 7 kurang 3. Ini juga sama ya. Basisnya sama. Y pangkat 4 dibagi dengan Y pangkat 2. Makanya pangkatnya dikurangi. 4 kurang 2. Sehingga hasilnya adalah 3 X pangkat 4 Y pangkat 2. Nah, itu untuk pembahasan sifat yang kedua. Kita lanjut lagi. Untuk sifat yang ketiga ada A pangkat M dipangkatkan N lagi, menghasilkan A pangkat M kali N. Untuk pembahasannya, yuk perhatikan soal berikut lagi. Yang pertama ada 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 ya. Jadi seperti yang telah kalian pelajari tentang bilangan berpangkat, jadi 3 pangkat 2-nya ini dikalikan sebanyak 3 kali, yaitu 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, tadi saat mempelajari sifat pertama kan kalian sudah tahu kalau basisnya sama dikalikan pangkatnya dijumlahkan. Oke. Jadinya 2 tambah 2 tambah 2 jadilah 6 sehingga menghasilkanlah 3 pangkat 6. Nah, itu. Terus yang kedua ada 6 pangkat 3 dipangkatkan 4. Nah, ini juga sama ya. 6 pangkat 3-nya dikalikan secara berulang sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, sesuai dengan sifat pertama lagi. Jadi karena basisnya sama ini yaitu 6 dan karena dikalikan juga, maka rumusnya adalah pangkatnya dijumlahkan. Oke, jadi pangkatnya dijumlahkan ya. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sehingga jadilah 6 pangkat 12. Nah, sekarang coba kalian cermati dulu. 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 menjadi 3 pangkat 6. 6 pangkat 3 dipangkatkan 4 menjadi 6 pangkat 12. Nah, kira-kira seperti apakah jadinya? Oke, betul sekali pemikiran kalian. Jadi, di sini tinggal kalian kalikan saja pangkatnya. Ini ya. Jadinya 3 pangkat 2 dipangkatkan 3, yaitu 3 pangkat 2 kali 3. Jadi, dapatlah 3 pangkat 6. Ini juga untuk 6 pangkat 3 dipangkatkan 4, didapatlah 6 pangkat 3 kali 4, jadilah 6 pangkat 12. Jadi untuk kesimpulannya, A pangkat M dipangkatkan N lagi, rumusnya adalah A pangkat M kali N. Nah, ingat pangkatnya dikalikan. Adapun untuk contoh soalnya, agar kalian lebih paham lagi, nah,
Ini ya. Yang pertama ada 5 pangkat 2 dipangkatkan 4. Ya, jadi ini pangkatnya bisa kalian kalikan, yaitu 5 pangkat 2 kali 4. Dapatlah 5 pangkat 8. Ini juga sama ya. 7 pangkat 4 dipangkatkan negatif 2. Ini pangkatnya dikalikan juga. 4 kali negatif 2 dapatlah 7 pangkat negatif 8. Terus yang ketiga, tulislah bilangan 8 pangkat 4 menjadi perpangkatan dengan basis 2. Nah, caranya begini. 8 pangkat 4. 8-nya ini kita ubah dulu menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2. Nah, saat pertemuan sebelumnya kan sudah kita bahas ya. 8-nya itu kalau kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2, didapatlah 2 pangkat 3. Nah, ini perubahan 8-nya ya, 2 pangkat 3. Nah, ini dipangkatkan 4 lagi. Berarti pangkatnya tinggal dikalikan. Jadinya 2 pangkat 3 kali 4. Dapatlah 2 pangkat 12. Jadi, itulah bilangan perpangkatan dengan basis 2 dari 8 pangkat 4. Nah, itu pembahasan untuk sifat yang ketiga. Kita lanjut lagi. Untuk sifat yang keempat, ada A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, perhatikan soal berikut ini ya. 4 kali 5 pangkat 2. Nah, ini seperti materi pada bilangan berpangkat, karena dipangkatkan 2, maka dikalikan sebanyak 2 kali, yaitu 4 kali 5 sekali, 4 kali 5, nah udah 2 kali ya. Jadi 4-nya ada 2 kali, bisa dituliskan 4 pangkat 2. Ini juga 5-nya ada 2 kali, yaitu 5 pangkat 2. Nah, sekarang coba cermati ya. 4 kali 5 pangkat 2 menjadi 4 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Terus untuk yang kedua ada 3 pangkat 2 kali 6 pangkat 3 dipangkatkan 3. Nah, ini 3 pangkat 2 kali 6 pangkat 3-nya dikalikan secara berulang sebanyak 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali ya. 3 pangkat 2-nya ternyata ada 3 kali di sini. Berarti sesuai dengan sifat yang pertama tadi, pangkatnya bisa ditambahkan atau dijumlahkan. Jadilah 3 pangkat 2 tambah 2 tambah 2 hasilnya 3 pangkat 6. Begitu juga untuk 6 pangkat 3-nya. Ada sebanyak 3 kali di sini ya. Jadinya bisa kita tambahkan juga pangkatnya. Didapatlah 6 pangkat 3 tambah 3 tambah 3 yaitu 6 pangkat 9. Nah, dicermati lagi dari 3 pangkat 2 kali 6 pangkat 3 dipangkatkan 3 menghasilkan 3 pangkat 6 kali 6 pangkat 9. Oke, ya betul sekali ya jawaban kalian. Jadi di sini masing-masing bilangan yang dikalikan di dalam kurung itu dipangkatkan sesuai dengan pangkatnya. Ya, jadi contohnya 4 kali 5 pangkat 2. Jadi bilangan pertamanya ada 4. Nah, ini dipangkatkan 2. Terus bilangan keduanya ada 5. Dipangkatkan 2 juga. Ini juga sama ya. 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, ini hasilnya 3 pangkat 6. Terus untuk 6 pangkat 3 dipangkatkan 3. Hasilnya 6 pangkat 9. Nah, agar lebih paham lagi, di sini kita akan simpulkan. Jadi A kali B pangkat M, bilangan pertamanya dipangkatkan M, bilangan keduanya juga dipangkatkan M. Jadi semua bilangan yang ada di sini kita pangkatkan M ya. Nah, berikut contohnya.
Yang pertama ada 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 4 dipangkatkan 3. Jadi bilangan pertamanya kita pangkatkan 3, yaitu 2 pangkat 5 dipangkatkan 3 ya. Jadi dapatlah 2 pangkat 5 kali 3. Ini juga sama, 3 pangkat 4-nya dipangkatkan 3. Didapatlah 3 pangkat 4 kali 3. Nah, hasil akhirnya adalah 2 pangkat 15 kali 3 pangkat 12. Yang nomor 2, 5A pangkat 3, B pangkat negatif 2, dipangkatkan 3. Ini juga bilangan pertamanya 5, dipangkatkan 3. Nah, ini A pangkat 3 dipangkatkan 3 ya. Nah, jadilah A pangkat 3 kali 3. Terus untuk B pangkat negatif 2 dipangkatkan 3, jadilah B pangkat negatif 2 kali 3. Sehingga hasil akhirnya 125, A pangkat 9, B pangkat negatif 6. Terus untuk yang nomor 3, ada 7 pangkat 3. Dipangkatkan negatif 2, dipangkatkan lagi 4. Jadi, pangkatnya ini bisa kalian kalikan ya. 7 pangkat 3 kali negatif 2 kali 4. Didapatlah 7 pangkat negatif 24. Nah, itu penjelasan untuk sifat yang keempat. Untuk sifat yang kelima, yaitu A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0. Untuk penjelasannya lebih lanjut, yuk kita perhatikan soal berikut. 4 per 5 pangkat 3. Jadi di sini 4 per 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, ingat mengalihkan pecahan pembilang kali pembilang kali pembilang. Di sini 4-nya dikalikan secara berulang sebanyak 3 kali. Didapatlah 4 pangkat 3. Ini juga sama, penyebut kali penyebut kali penyebut. 5-nya dikalikan secara berulang sebanyak 3 kali. Didapatlah 5 pangkat 3. Nah, untuk yang kedua ada 3 per 7 pangkat 4. Di sini 3 per 7-nya dikalikan secara berulang sebanyak 4 kali, yaitu 3 per 7 kali 3 per 7 kali 3 per 7 kali 3 per 7. Ingat pembilang kali pembilang kali pembilang kali pembilang, didapatlah 3 pangkat 4. Penyebut kali penyebut kali penyebut kali penyebut, didapatlah 7 pangkat 4. Nah, sekarang coba kalian cermati dulu. Dari 4 per 5 pangkat 3 didapatkan 4 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Yang kedua, dari 3 per 7 pangkat 4 didapatkan 3 pangkat 4 per 7 pangkat 4. Nah, betul sekali ya pemikiran kalian. Jadi, untuk 4 per 5 pangkat 3, jadi pembilangnya dipangkatkan 3. Nah, ini 4 pangkat 3. Penyebutnya juga dipangkatkan 3, yaitu 5 pangkat 3. Ini juga sama ya. 3 per 7 pangkat 4, jadi pembilangnya pangkat 4. Ini. Terus penyebutnya yaitu 7, dipangkatkan 4 juga. Nah, sekarang kesimpulannya adalah jika ada A per B pangkat M, jadi rumusnya pembilangnya dipangkatkan M, penyebutnya juga dipangkatkan M, yaitu A pangkat M per B pangkat M, di mana B-nya tidak boleh 0. Untuk contohnya, yang pertama ada 3 per 4 pangkat 5. Di sini pembilangnya 3, maka hasilnya 3 pangkat 5. Penyebutnya 4, maka hasilnya 4 pangkat 5. Jadi, 3 per 4 pangkat 5 hasilnya adalah 3 pangkat 5 per 4 pangkat 5. Yang kedua ada 2A pangkat 3 B pangkat 4 per 3AB kuadrat dipangkatkan 3. Jadi di sini pembilangnya dipangkatkan 3 ya, yaitu 2A pangkat 3 B pangkat 4 pangkat 3. Terus penyebutnya juga 3AB kuadrat, ini dipangkatkan 3. Nah, ingat untuk sifat sebelumnya, jadi ini didapatlah 2 pangkat 3, A pangkat 9, B pangkat
12. Ini juga sama ya, sesuai dengan sifat sebelumnya. 3 pangkat 3, A pangkat 3, B pangkat 6. Jadi 2 pangkat 3 itu dapatnya 8. A pangkat 6, kenapa? Karena ini dibagi ya. Jadi pangkatnya dikurangi, ingat itu. Terus B pangkat 6, kenapa? Ini juga dikurangi karena dia dibagi ya. Per 3 pangkat 3-nya itu 27. Jadi hasil akhirnya ada 8, A pangkat 6, B pangkat 6 per 27. Nah, itu pembahasan untuk sifat yang kelima. Kita lanjut untuk sifat yang keenam, yaitu A per B pangkat negatif M sama dengan, kita ubah dulu menjadi pangkat positif ya, yaitu B per A pangkat positif M. Didapatlah B pangkat M, yaitu pembilang pangkat M, terus penyebut pangkat M, yaitu A pangkat M. Nah, untuk contohnya agar lebih jelas, jadi ada 6 per 7 pangkat negatif 3. Ini diubah dulu menjadi pangkat positif, 7 per 6 pangkat 3. Didapatlah 7 pangkat 3 per 6 pangkat 3. Untuk yang kedua, 2A pangkat 3, B pangkat 4, per 3AB kuadrat dipangkatkan negatif 3. Ini diubah dulu pangkatnya menjadi positif, jadilah 3AB kuadrat per 2A pangkat 3, B pangkat 4 dipangkatkan positif 3. Nah, sekarang kita pangkatkan pembilangnya dengan 3. 3AB kuadrat pangkat 3, pangkatkan juga penyebutnya dengan 3 ya. 2A pangkat 3, B pangkat 4 pangkat 3. Nah, didapatlah hasil 3 pangkat 3, A pangkat 3, B pangkat 6. Terus untuk penyebutnya ada 2 pangkat 3, A pangkat 9, B pangkat 12. Kita sederhanakan ya. Jadi di sini 3 pangkat 3-nya dapatnya 27. Terus untuk A pangkat 3 kita bagi dengan A pangkat 9. Jadi dapatlah A pangkat 6 di penyebutnya ini. Terus untuk B pangkat 6 dibagi dengan B pangkat 12. Dapatlah B pangkat 6 untuk di penyebutnya juga ya. Jadi hasil akhirnya itu 27 per 8, A pangkat 6, B pangkat 6. Jadi itulah sifat-sifat untuk bilangan berpangkatnya. Nah, demikian untuk pembahasan materi kita kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya ya. Om Santi 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 Om.